Seandainya Nabi Adam tidak melakukan kesalahan di surga, apakah dia akan tetap diturunkan juga ke dunia? Ya, sebab dunia kan sudah diciptakan Allah Ta'ala. Ya. Lalu kenapa begitu? Itu kan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni ja'ilum fil ardi, aku ingin menjadikan makhluk di bumi khalifah, menjadi pemimpin. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam memang untuk diturunkan ke dunia. Dia bukan diturunkan di surga. Dia diciptakan di surga. Ihbitu, turunlah kamu ke dunia. Lalu kemudian diturunkan ke dunia. Maka orang yang mengatakan kita maunya di surga terus, Pak Ustaz, di dunia inilah baru tahu mana yang layak masuk surga dengan yang tak layak. Pak Ustaz, Allah tahu tak kalau saya ini layak penghuni surga? Allah Maha tahu. Apa yang terbersit dalam hati aja tahu. Lalu kenapa Allah buat saya di dunia? Allah mau ngasih tahu bahwa antum layak enggak masuk surga. Dibuat Allah Ta'ala saya hidup di dunia untuk ngasih tahu saya, Abdul Somad, setelah engkau hidup di dunia ini, coba kau pikir-pikir, layak tak kau masuk surga? Kita yang diberitahu Allah Ta'ala. Bukan Allah mau mencari tahu. Allah Maha tahu. Dia ingin mengasih tahu kita, aku buat engkau hidup di dunia, aku kasih engkau mata, telinga, hati dan rasa, supaya kau pikir-pikirlah, layak tak engkau masuk ke dalam surga? Maka kita disuruh menguji diri kita sendiri, layak apa tidak? Kok bisa iblis mengganggu Nabi Adam di surga? Kan sudah dikeluarkan dari surga, Pak Ustaz. Nabi Adam alaihi salam diciptakan di dalam surga. Lalu kata Allah Ta'ala, la taqraba hazihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, digoda oleh setan. Gimana ceritanya setan bisa masuk lagi ke dalam surga, padahal Allah sudah mengatakan ukhruj, keluar? Kok bisa seolah-olah orang yang memikirkan ini kita ketemu dengan orang rasional ini. Kalau orang cerita percaya kepada wahyu ini tak dipermasalahkannya. Saya tidak menuduh Bapak yang menulis ini karangan rasional. Tentu sekarang informasi bisa baca di internet, bisa jadi kita dibantah orang mengatakan bahwa Nabi Adam itu tidak di surga, tapi di sebuah taman namanya Taman Eden. Disitulah Adam diciptakan Tuhan, di Taman Eden. Lalu tiba-tiba datang iblis menggoda. Jadi bukan di surga. Ahlus sunnah wal jamaah, ini saya sebutkan akidah ahlus sunnah, bahwa Nabi Adam diciptakan di dalam surga. Mana dalilnya? Al jannah, alif lam di pangkal itu lil ahdi, surga yang diciptakan Allah. Surga itu juga tempat Adam, dari surga itu juga Adam dikeluarkan. Kalau sudah dikeluarkan iblis, kenapa dia bisa masuk lagi? Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Jangan katakan Allah lalai lupa. Jangan katakan malaikat yang bertugas itu bisa disogok oleh iblis. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya. Orang mengatakan dia masuk dalam bentuk ular, tidak dalam bentuk aslinya, sehingga masuk dia dalam bentuk ular menggoda. Makanya ada orang mengatakan kalau ketemu ular berarti itu ketemu anjing hitam, bunuh, karena dia adalah setan. Ketemu ular hitam, bunuh. Uqtulul aswadaini, bunuhlah yang hitam walaupun kau sedang sholat. Allahu Akbar, nampak dua yang hitam, bunuh. Al-hayyat wal aqrab, ular hitam dan kalajengking, jelmaan setan. Menjelma, dia merubah bentuk, masuk dia ke dalam. Allah Ta'ala punya rencana, di balik rencana ada hikmah. Jangan katakan itu kekurangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan contoh kasus hadis tentang Nabi disihir. Hadis Nabi sholat zuhur lupa 2 rakaat. Jangan katakan Nabi pikun. Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat 2 rakaat? Apakah turun wahyu? Kata Nabi, tidak, aku lupa. Oh, kalau begitu Nabi lupa. Allah membuat Nabi lupa. Ada hikmah di situ. Apa hikmahnya? Disyariatkannya sujud sahwi. Allah membuat Nabi kena sihir. Oh, kalau begitu Allah lalai. Masa Nabi bisa kena sihir? Supaya kita belajar bagaimana ayat-ayat penangkal sihir. Ada hikmah di balik itu. Dalam setiap tindak tanduk Allah ada hikmah, bukan kekurangan. Hikmah itulah yang tidak bisa ditangkap oleh orang liberal. Setiap ada sesuatu
dikatakannya kekurangan Allah. Karena dia memandang bukan dengan pandangan hikmah, tapi pandangan otaknya yang sejengkal. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak kau duga. Ada hikmah di balik kenapa Allah mengizinkan iblis itu masuk menggoda ke dalam. Hikmahnya apa? Supaya kita jangan sampai tergoda, supaya anak Adam tetap waspada. Maka pandanglah ajaran agama ini pandangan hikmah. Pakai akal boleh. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yatazakkarun. Maulaya salli wa sallim daiman abada